Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Hapsari, mahasiswi MBA 81 Marketing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Personalisasi Konten pada Niat Pembelian dan Niat Berperilaku Viral. Pengaruh kreativitas, autentisitas, dan kebutuhan akan keunikan di TikTok. Tesis ini dibimbing oleh Bu Sari Winahyu Siswa Miharjo. Tesis ini dilatar belakangi oleh kepopuleran media sosial TikTok. Berdasarkan data dari We Are Social, TikTok menempati urutan pertama dari segi waktu yang dihabiskan. Pengguna aktif TikTok menghabiskan waktu sekitar 38 jam 26 menit per bulannya. Kesuksesan TikTok merupakan kombinasi dari celebrity endorsement, antarmuka yang ramah bagi pengguna, personalisasi konten, dan kemudahan untuk berbagi. Dan itu, keunikan TikTok terletak pada algoritmanya. Algoritma TikTok memungkinkan setiap orang memiliki rekomendasi konten yang berbeda sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Bagi pemasar, personalisasi menjadi sebuah hal yang menguntungkan karena dapat meningkatkan kemungkinan sebuah video bisa menjadi viral. Selain itu, algoritma juga dapat membantu pemasar dalam penargetan yang lebih tepat. Hal ini semakin mendorong pemasar untuk membuat konten yang lebih viral. Pemasar berpikir, semakin tinggi angka keterlibatan, maka dapat menghasilkan pemasaran viral, yang mana pemasar tidak perlu membayarnya. Peneliti melakukan pra-penelitian pada 20 orang yang aktif menggunakan TikTok. Meski pengguna TikTok berinteraksi dengan sebuah konten merek, bukan berarti mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Menurut data dari Wolfgang Digital, dalam Almat, tingkat pengembalian atas belanja iklan atau the return of ad spend dari TikTok 26% lebih rendah dari Meta. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemasar tidak bisa serta-merta berfokus hanya pada perilaku viral pengguna TikTok. Penelitian ini melihat sejauh mana personalisasi konten TikTok mampu mendorong pengguna pada niat berperilaku viral atau viral behavioral intention dan niat pembelian. Selain itu, ada beberapa aspek lain terkait personalisasi konten yang dapat berpengaruh pada niat berperilaku viral, seperti kreativitas, karena konten kreatif dapat menarik perhatian dan menimbulkan perbincangan yang lebih cepat dibandingkan dengan konten biasa. Kemudian ada autentisitas. Hal ini dikarenakan sebanyak 72% pengguna TikTok melakukan tindakan di luar platform setelah mereka menonton ulasan dari pembuat konten yang mereka percaya di TikTok. Serta ada kebutuhan akan keunikan. Sebanyak 50% pengguna mengatakan bahwa TikTok dapat meningkatkan suasana hati mereka menjadi lebih senang atau positif. Hal ini memunculkan kecenderungan pengguna untuk berperilaku viral karena mereka menganggap konten tersebut unik. Setelah pemaparan latar belakang, dapat kita rumuskan masalahnya menjadi peningkatan pengguna TikTok mendorong pemasar untuk memanfaatkan platform ini dalam menciptakan pemasaran viral karena dapat menghemat biaya. Namun, menurut survei pra-penelitian, menunjukkan bahwa meskipun responden terlibat dalam perilaku viral, mayoritas tidak melakukan pembelian, sehingga pemasar perlu mempertimbangkan aspek-aspek dari personalisasi konten di TikTok. Pertanyaan pada penelitian ini ada 7 poin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Penelitian ini menggunakan Grand Theory Elaborated Likelihood Model yang dicetuskan oleh Petty dan Cacioppo pada tahun 1986. Menurut ELM, saat manusia menerima sebuah pesan, mereka dapat memprosesnya melalui dua rute persuasi yang berbeda, yaitu rute sentral dan rute periferal. Rute sentral terjadi saat seseorang memikirkan dan mempertimbangkan manfaat dari suatu pesan. Rute periferal terjadi karena seseorang terdorong oleh isyarat yang sederhana, misalnya seperti narasumber yang atraktif, tanpa perlu mempertimbangkan manfaat utama yang didapatkan. Apabila dilihat dari perspektif ELM, pesan yang dipersonalisasi mungkin dinilai lebih relevan sehingga mendorong individu untuk memproses pesan tersebut melalui rute sentral. Personalisasi konten dapat dipahami sebagai konten yang dibuat berdasarkan preferensi dan minat pengguna. Kreativitas merupakan sejauh mana sebuah iklan mengandung elemen merek atau eksekusi yang berbeda, baru, tidak biasa, orisinal, unik, dan lain-lain. Autentisitas mencakup tentang apa yang asli, nyata, dan atau benar. Selanjutnya, kebutuhan akan keunikan. Keunikan merupakan salah satu ciri kepribadian seseorang. Keunikan dapat didefinisikan sebagai kebutuhan untuk membedakan diri dari orang lain melalui akuisisi, pemanfaatan, dan penggunaan barang-barang konsumsi yang bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan citra diri dan citra sosial. Niat berperilaku viral merupakan niat untuk terlibat dalam perilaku yang dapat meningkatkan viralitas sebuah pesan daring dalam 3 komponen. Komponen tersebut mencakup aktivitas menyukai, membagikan, dan mengomentari sebuah pesan yang persuasif. Yang terakhir, niat pembelian.
Niat pembelian mengacu pada kecenderungan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang dipengaruhi oleh penilaian subjektif seperti persepsi, sikap, dan kepuasan. Model penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Cho et al. Pada tahun 2022. Hipotesis dalam penelitian ini ada 7 hipotesis. Selanjutnya, pada metode penelitian, sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan datanya menggunakan survei dengan bantuan Google Form dan menggunakan skala Likert 1-5 poin. Populasi pada penelitian ini adalah pengguna TikTok di Indonesia yang menonton konten merek pada halaman For You atau For You page, namun belum pernah membeli produk merek tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan purposive sampling. Kriteria respondennya berusia lebih dari sama dengan 18 tahun, dan yang kedua masih mengingat nama atau akun TikTok dari video merek yang telah ditonton. Ukuran sampel yang digunakan, yang pertama untuk pilot test minimal 30 responden, dan kedua pada penelitian utama 10 kali item penelitian, yaitu 10 kali 22 indikator atau sama dengan 220 responden. Metode analisis data menggunakan SAMPLS dengan rincian yang pertama melaksanakan uji outer model, pengujian hipotesis dengan membandingkan tes statistik dan T-tabel, serta melihat nilai p-value. Dan untuk pengaruh moderasi menggunakan Hayes model 1. Berikut adalah item pertanyaan pada penelitian ini. Total item penelitian ada 22 item penelitian. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan persentase 84,1%, berusia 18-24 tahun atau dengan persentase 51%, dan usia 25-34 tahun dengan persentase 45,7%. Pendidikan terakhir responden adalah SMA atau sederajat dengan persentase 57,3%, berdomisili di Jawa Tengah dengan persentase 20,5%. Selanjutnya pekerjaan mayoritas responden adalah pelajar atau mahasiswa dengan persentase 42,1%, pengeluaran bulanan 1.200.000 sampai 6 juta rupiah dengan persentase 46,4%, dan paling banyak menonton konten merek pada kategori kecantikan dengan persentase 56,3%, serta yang terakhir mayoritas responden paling banyak menonton konten buatan pemengaruh atau dengan persentase 60,9%. Selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi model pengukuran terlebih dahulu dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas meliputi uji validitas konvergen dan diskriminan. Nilai uji validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil yang sesuai dengan kriteria. Model struktural dapat dinilai dengan melihat nilai koefisien determinasi atau R-square, relevansi prediktif atau Q-square, dan kesesuaian model atau goodness of fit. Nilai R-square sebesar 0,257. Ini berarti sebanyak 25,7% variabel niat pembelian dijelaskan oleh variabel personalisasi, kreativitas, autentisitas, dan niat berperilaku viral. Nilai Q-square lebih besar dari 0, sehingga variabel eksogen dalam penelitian ini memiliki relevansi prediktif pada variabel endogen. Sedangkan pada kesesuaian model atau goodness of fit, nilai SRMR di bawah 0,08 dan NFI di atas 0,90 menunjukkan kecocokan yang baik. Pada penelitian ini, nilai SRMR dan NFI menunjukkan nilai yang sesuai sehingga kecocokannya telah baik. Selanjutnya, masuk pada hasil pengujian hipotesis. Pertama, analisis pengaruh langsung. Diketahui bahwa seluruh hipotesis dengan pengaruh langsung, yaitu H1, H2, H3, H4, H5, dan H7 terdukung. Hipotesis 1 dapat terdukung karena mayoritas responden adalah perempuan yang menonton konten kecantikan dari pemengaruh TikTok. Konten kecantikan yang dibuat oleh pemengaruh sangat terpersonalisasi karena disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari audiens. Hipotesis 2 dapat terdukung karena mayoritas pengguna TikTok adalah generasi muda, 51% berusia 18-24 tahun dan 45% berusia 25-34 tahun. Angka ini sesuai dengan mayoritas pengguna TikTok Indonesia yang berada pada rentang usia tersebut, menurut laporan dari We Are Social pada tahun 2024. Menurut laporan TikTok, kreativitas merupakan salah satu perasaan positif yang dirasakan oleh para pengguna TikTok. Hipotesis 3 dapat terdukung karena penyajian konten yang relevan secara personal memberikan pengalaman yang terasa lebih dekat dan bermakna bagi pengguna, sehingga mereka merasakan aspek autentisitas yang lebih tinggi. Selain itu, mayoritas pengguna atau 60,9% responden sering melihat konten buatan pemengaruh yang mereka lihat di halaman For You. Konten ini dianggap lebih autentik karena tidak terlalu komersial. Hipotesis 4 dapat terdukung karena ketika pengguna melihat konten yang relevan dan autentik sesuai dengan minat mereka, hal ini dapat cenderung menimbulkan niat berperilaku viral.
Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan atau 84,1% responden. Menurut survei yang dilakukan TikTok Indonesia dalam Hasibuan, perempuan merasa lebih nyaman dengan konten yang autentik. Konten yang autentik meningkatkan rasa ingin berbagi mereka. Hipotesis 5 dapat terdukung karena mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan dan sebanyak 56,3% responden menyatakan bahwa mereka lebih banyak menonton konten merek dari kategori kecantikan. Saat ini, pada produk-produk kecantikan, TikTok telah menyediakan fitur inovatif seperti mencoba warna foundation atau lipstick. Ini menawarkan pengalaman kreatif sekaligus menciptakan kesan yang lebih autentik. Hipotesis 7 dapat terdukung karena mayoritas responden mengungkapkan bahwa mereka lebih sering melihat konten buatan pemengaruh. Menurut laporan dari TikTok, sebanyak 72% pengguna TikTok melakukan tindakan di luar platform setelah mereka menonton ulasan dari pembuat konten yang mereka percaya di TikTok. Keterlibatan aktif dalam perilaku viral membuat pengguna merasa lebih terhubung dengan merek sehingga meningkatkan niat pembelian. Selanjutnya ada analisis pengaruh moderasi serta analisis tambahan, yaitu analisis pengaruh mediasi. Pada pengaruh moderasi, kebutuhan akan keunikan terbukti memperkuat pengaruh personalisasi konten pada niat berperilaku viral. Hal ini disebabkan oleh mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan perempuan dan 56,3% diantaranya menonton konten dari kategori kecantikan. Yang mana produk kecantikan secara alami membutuhkan tingkat kebutuhan akan keunikan yang lebih tinggi karena setiap perempuan memiliki kondisi kulit dan warna kulit yang berbeda-beda. Hal ini mendorong responden untuk menyukai, membagikan, dan menyimpan konten karena konten tersebut seakan dirancang khusus untuk mereka. Pada pengaruh mediasi, kreativitas dan autentisitas berperan sebagai mediator parsial dalam pengaruh antara personalisasi konten dan niat berperilaku viral di TikTok. Hal ini berarti bahwa kreativitas dan autentisitas tidak harus selalu dilibatkan dalam penyusunan konten yang dipersonalisasi untuk mencapai niat berperilaku viral. Namun, penting untuk diingat bahwa kedua variabel ini memiliki pengaruh langsung yang signifikan pada niat berperilaku viral. Maka dari itu, mempertimbangkan kreativitas dan autentisitas saat merancang konten dapat menjadi langkah yang lebih realistis. Mengingat algoritma TikTok menampilkan konten di halaman For You page berdasarkan relevansi dan preferensi pengguna. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, personalisasi konten memiliki pengaruh positif signifikan pada kreativitas konten TikTok. Kedua, kreativitas konten memiliki pengaruh positif signifikan pada niat berperilaku viral. Ketiga, personalisasi konten memiliki pengaruh positif signifikan pada autentisitas konten TikTok. 4. Autentisitas konten memiliki pengaruh positif signifikan pada niat berperilaku viral. 5. Kreativitas konten memiliki pengaruh positif signifikan pada autentisitas konten TikTok. 6. Kebutuhan akan keunikan memperkuat pengaruh personalisasi konten pada niat berperilaku viral. 7. Niat berperilaku viral memiliki pengaruh positif signifikan pada niat pembelian. Selanjutnya terdapat 4 poin implikasi manajerial. Yang pertama, mayoritas responden merupakan generasi muda. Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan perilaku viral pada generasi muda, dibutuhkan konten yang autentik. Manajer pemasaran perlu melibatkan aspek autentisitas sebanyak mungkin agar konsumen dapat melakukan perilaku viral. Kedua, meski autentisitas memiliki pengaruh yang lebih besar dari kreativitas pada niat berperilaku viral, kreativitas terbukti memiliki pengaruh positif signifikan pada autentisitas. Ini mengindikasikan bahwa penting untuk membuat konten merek yang kreatif. Ketiga, kebutuhan akan keunikan yang berperan sebagai ciri kepribadian memperkuat pengaruh personalisasi konten TikTok pada niat berperilaku viral. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan perilaku viral, manajer pemasaran dapat mempertimbangkan aspek kebutuhan akan keunikan dalam perencanaan konten. Keempat, kreativitas dan autentisitas berperan sebagai mediator parsial dalam pengaruh personalisasi konten pada niat berperilaku viral di TikTok. Hal ini berarti kreativitas dan autentisitas tidak harus selalu ada dalam personalisasi konten untuk mencapai niat berperilaku viral. Namun, perlu dicatat bahwa kedua variabel ini memiliki pengaruh langsung yang positif signifikan pada niat berperilaku viral. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Yang pertama, penelitian didominasi oleh responden dengan rentang usia 18-34 tahun. Pengaruh dari variabel dari penelitian ini tidak dapat diaplikasikan pada pengguna TikTok dengan rentang usia di atas 18-34 tahun. Kedua, responden didominasi oleh perempuan, sehingga ada ketidakseimbangan proporsi responden. Ketiga, video merek pada penelitian ini mencakup seluruh merek
dan seluruh kategori produk. Beberapa kategori produk bisa tidak memiliki pengaruh yang serupa, seperti produk-produk yang dapat dibeli secara impulsif atau produk-produk elektronik. Keempat, fenomena berlanja di TikTok semakin menguat seiring dengan populernya TikTok Live dan Tokopedia yang bekerja sama dengan TikTok Shop. Penelitian dapat lebih menarik apabila perjalanan konsumen diperpanjang hingga keputusan pembelian karena pengguna TikTok dapat bertransaksi pada platform tersebut atau in-app purchase. Kelima, efek moderasi dari penelitian ini hanya mencakup satu ciri kepribadian, yaitu kebutuhan akan keunikan. Ciri kepribadian lainnya dapat memiliki pengaruh yang berbeda. Ada beberapa saran yang dapat diaplikasikan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian dapat menyasar sampel dari rentang usia di atas 18-34 tahun. Ini dapat mengkonfirmasi perilaku dari rentang usia yang berbeda dengan penelitian ini. Kedua, penelitian harus lebih menyeimbangkan proporsi sampel perempuan dan laki-laki agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Tiga, penelitian selanjutnya dapat memilih kategori produk tertentu yang memiliki perilaku konsumen yang unik, seperti produk-produk yang dapat dibeli secara impulsif. Keempat, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel keputusan pembelian karena TikTok telah menyediakan halaman khusus untuk berbelanja. Kelima, penelitian selanjutnya dapat menggunakan ciri kepribadian yang lain untuk menguji efek moderasi, seperti kebutuhan akan pengakuan dan narsisisme. Sekian pemaparan tentang penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.